Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah tentang kegiatan yang namanya sosialisasi tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, di mana SMA Al-Azhar 4 Kota Bekasi ini ingin menciptakan sekolah aman, nyaman, tanpa kekerasan. Nah, pesertanya ini ada 500 peserta didik. Nah, seperti apa kegiatannya? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan. SMA Islam Al-Azhar 4, stop kekerasan. Tepuk tangannya. Yang terhormat Ibu Retno, alhamdulillah kita ketemu lagi Bunda ya. Berapa tahun ini kita ada 8 tahun. Beliau juga bersama Bapak memberikan motivasi dan arahan untuk anak-anak Bapak waktu di Ciracas. Makanya ternyata beliau juga adalah guru dari Pak Firman, wakil kepala sekolah kita ya. Kalau Bapak udah kelihatan tua, tapi anak belum kelihatan tua ya. Padahal sebenarnya sebenarnya Ibu ya. Ibu Bunda saya ya. Dari Jamiah, terima kasih Ibu Bapak Guru dan anak-anakku yang perlu disayangi kelas 10 dan kelas 11. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesempatan menerima ilmu yang tidak ada kurikulum di dalamnya. Begitu ya? Karena belum ada kurikulum tentang kenakalan remaja, biasa peraturan-peraturan pemerintah ya, dan ini PPKN lah yang terlibat sosiologi gitu. Kali kita selalu berharap ya, memohon kepada Allah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedikit tadi ditanya, angkat tangan yang belum punya pacar, angkat tangan. Yang belum. Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dedi Rubadi SPD, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah kita, Bapak Firman Rahman Azhar SSI MPD dan Bapak Wahyudin MPD, yang saya muliakan Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama, yang saya hormati Ibu Retno selaku perwakilan dari KPAI. Selamat datang Bu di SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama. Yang saya sayangi teman-teman Jamiah, dan yang saya banggakan dan sangat disayangi yaitu anak-anak kelas 10 dan kelas 11 yang alhamdulillah semuanya
pada sehat hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi nikmat sehat biar berjumpa di hari untuk talkshow yang membahas tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri adalah sebuah fenomena yang tidak hanya mengancam masa depan individu anaknya sendiri, tapi yang berkaitan dengan masyarakat di sekitarnya. Ada orang tua, ada guru-guru dan lingkungan di sekitarnya. Di antara semua pihak yang berperan adalah sekolah yang paling banyak berperan untuk menangani, mencegah dan menangani kenakalan remaja, karena sekolah. Kalau sharing dapat bebas, ayo sini, ayo sini cepetan, ayo cepetan ini dapat itu, ayo cepetan, ayo. Ini request dari Bu Retno, ayo sini nak, baginya aku nak sharing apa yang sudah kira-kira pernah nggak kamu menjadi korban perundungan, atau pernah nggak kamu pernah bercanda sama teman kamu tapi ternyata melukai hati teman kamu? Saya pernah dirundung Bu sama Ale, Bu. Rundung apa tuh kira-kira? Saya tiap masuk kelas dikatain Rustam mulu, Bu. Rustam itu nama siapa sih? Bapak saya, Bu. Rustam itu mana? Bapak saya, Bu. Ale mana Ale? Bu, tolong Bu, Ale kirain poin, Bu. Terus selain itu apa lagi? Apa? Apalagi ada nggak kamu pernah merundung temenmu nggak? Apa nggak pernah? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Kok banyak yang senyum. Oke, terima kasih sudah sharing jawaban. Nanti kita akan melihat bagaimana perundungan atau kasus bullying ini kok kenapa marak terjadi ya. Nanti kita bersama Bu Retno agar lebih khusus lagi terkait matematik kita. Oke, terima kasih jawaban. Mohon kembali. Nanti namanya dicatat, dapat door prize. Oke. Niki jangan dibawa lagi nak. Sini. Iya, terima kasih. Sekali lagi barangkali Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masih tidur. Baik, berarti saya sangat tertarik untuk berdiskusi terkait masalah bidang perundungan. Seringkali kita melihat ya di berbagai macam sosial media, bahkan secara langsung ada berbagai macam anak-anak yang tidak bisa membedakan terkait perundungan, bercanda, kemudian menyatakan bahwa saya bercanda mah itu mah untuk menguji kesadaran teman saya aja, dia care nggak sama saya gitu ya Bu. Kemudian ada juga yang bercanda dengan istilahnya lebay banget sih, digituin doang kok lapor. Kira-kira barangkali Bu Retno bisa menjabarkan nggak sih apa sih kira-kira bullying dan perundungan itu? Oke. Baik, tadi siapa yang maju ya Bu? Tadi nama inisialnya Jaden. Oh, oke. Tadi menyatakan dia merasa dibully karena dipanggil dengan nama orang tua ya. Oke. Adik-adik sekalian, ya karena dipanggil nama orang tua. Nah, tadi tersakiti gitu ya. Betul. Tapi kelihatannya yang manggil circle kamu ya nak. Nah biasanya kalau yang manggil circle-nya nih suka nggak tersinggung, tapi kalau orang di luar circle-nya itu biasanya suka marah. Maka tadi ngomong kayak masih senyum kan? Iya. Ya. Nah sementara gini ya adik-adik, ada nggak sih kasus yang dipanggil nama orang tua kemudian sampai berakhir kekerasan fisik? Itu terjadi ya, ini nyata. Jadi kasus ini
terjadi di sebuah kota namanya Kota Mobagu di Sulawesi Utara. Tahu ya? Pernah dengar nggak? Nah, itu ada seorang siswa SMP usia 13 tahun, masih kelas 7, itu gara-garanya bertengkar manggil nama bapak nih. Lalu si pelaku dengan korban ini kayaknya tadinya 1 lawan 1 nih ya kata-kataannya. Lalu anak pelaku ini membawa circle-nya untuk meroyok korban gara-gara dipanggil nama bapaknya tadi. Nah, peristiwa ini kemudian si anak ini ya, si korban habis ngambil wudhu, kejadiannya bahkan di tempat ibadah, yaitu masjid yang berada persis di halaman belakang sekolah ini. Ketika anak ini habis wudhu dan masuk ke dalam ruangan, sudah menunggu 9 orang teman dari yang tadi dipanggil nama bapaknya tadi. Lalu dia ditangkap beramai-ramai, dibanting, lalu kepalanya ditutup pakai sajadah, habis itu ditendangin rame-rame bagian perut dan punggung, bahkan sempat ada yang nginjek. Nah, setelah itu anak ini kan pulang ya, dia tentu tidak bisa melawan 9 kan. Sampai di rumah dia bilang ke ibunya barusan ke toilet dan keluar darah ketika dia berusaha buang air. Ibunya kemudian coba bicara sama dia apa yang terjadi. Lalu dia cerita, ibunya kaget. Terus kamu nggak bilang sama pihak sekolah? Enggak, karena nggak ada CCTV juga di sana, di belakang itu. Singkat cerita, ibunya ini punya respon yang positif, yaitu anakku harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi telepon bapaknya, kita kontak ambulan, lalu ke Kota Manado. Jadi Kota Manado ke sini tuh cukup jauh. Cari rumah sakit yang paling lengkap di Kota Manado. Secara ekonomi ini keluarga ini mampu. Sampailah di rumah sakit itu, dokter langsung melakukan pemeriksaan jalan sesuai dengan itu si ibu, keterangan ibu. Anaknya sendiri sudah lemah banget, dan ibunya di perjalanan di ambulan sempat nanya pelaku itu siapa aja dan dicatat di handphone ibunya. Singkat cerita, anak ini harus dioperasi menurut dokter karena pada usus besar anak ini mengalami sobek di beberapa sisi karena sempat ditendang tadi. Karena ditendang-tendang berkali-kali, bahkan diinjak. Lalu darah itu berasal dari sobeknya usus. Akhirnya harus dioperasi, suruh puasa 2 jam. Operasi itu berlangsung sekitar 7 jam. Anak ini setelah itu masuk ruang ICU dan tidak pernah keluar lagi karena 24 jam setelah operasi anak ini meninggal dunia. Jadi adik-adik, kadang kalian ini kan tidak mengukur ya, karena otak kalian ini kan ada 5 bagian. Semua otak manusia itu untuk tumbuh berkembangnya bertahap. Kalian ini pada posisi otak yang udah matang tuh otak perasaan, emosional. Jadi kamu tuh ngerasa kalau disayang, kalau dibenci, kalau diabaikan, kalau diperhatikan, itu kamu merasakan banget karena otakmu matang di bagian itu. Tapi ya, pada bagian depan, otak paling depan itu manusia sendiri biasa baru matang di umur 28. Nah, kamu kan belum matang, padahal otak depan itu otak yang penuh perhitungan dan resiko. Jadi usia kalian kalau dengar berita, kok kerap kali seumur kalian ini, kan anak tuh umur 15 ke bawah ya, itu kok kerap melakukan tindakan yang bagi orang dewasa mungkin kok bisa ya anak-anak melakukan itu. Sebenarnya anak-anak tuh nggak nyadarin Bu bahwa itu bisa terjadi. Nah, adik-adik ingat, bully dengan bercanda, bertanya ibu tadi, apa bedanya? Apa bedanya ya Bu? Jadi gini, bully bukan bercanda. Bercanda itu, coba kalau bercanda, dua-duanya seneng nggak? Kan kita ketawa bareng ya. Jadi misalnya ibu bercanda sama Bu Hasni ketawa, ibu juga ketawa, dan kita ketawa bareng. Itu namanya bercanda. Tapi kalau ibu ketawa, sementara Bu Hasni itu diam karena tersakiti atau tersinggung, ya itu udah bukan bercanda gitu. Jadi itu bully namanya. Jadi bully itu
tidak menyentuh fisik anak-anak. Bully itu perundungan yang tidak menyentuh fisik tapi merendahkan, mempermalukan, ya, menyinggung perasaan. Tapi kalau kekerasan fisik, ya kategorinya kekerasan fisik gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Retno. Berarti kan itu terjadi di SMP ya, yang seperti Bu Retno jabarkan ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif dan mendukung tumbuh kembang peserta didik kita, pemerintah Indonesia itu setahu saya telah mengeluarkan regulasi yang lebih tegas terkait pencegahan ya dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Salah satu langkah penting dalam regulasi ini adalah terbitnya Permendikbudristek tahun 2023 nomor 46 ya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kira-kira apa saja sih Bu Retno bentuk-bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek ini? Oke, sebenarnya tadi saya WA minta ditampilin apa PPP yang biar anak juga ngelihat gitu. Tapi tadi kayaknya nggak bisa ikut sama Pak Firman. Mungkin bisa dibantu biar yang lainnya. Sudah ada ininya kan? Sudah ada. Mungkin bisa dibantu sambil kita ngobrol ya. Mungkin Bapak Ibu Panitia, Pak Teguh atau Pak Apik bisa tolong menampilkan tayangan PowerPoint dari Ibu Retno yang saya pilih. Ya. Sebelumnya saya juga minta dibantu untuk tampilin sambil kita ngobrol bagian itu biar terlihat. Ya. Jadi anak-anak bisa tahu. Sambil menunggu ya anak-anak. Baik, pertanyaan Ibu Hasni, ini Permendikbudristek 46 tahun 2023 ada yang pernah tahu nggak? Nggak tahu ya? Nah, itu tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, adik-adik, di sini ada namanya 6 jenis kekerasan. Kekerasan yang pertama itu disebut dengan kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik itu diantaranya adalah termasuk pembunuhan seperti kasus tadi yang saya ceritakan. Nah, yang lain itu adalah penganiayaan. Kalau penganiayaan begini, kategori itu bisa pembunuhan dan penganiayaan dari kasus yang saya kisahkan. Karena kekerasan fisik itu terdiri dari penganiayaan itu atau pengeroyokan. Kalau satu lawan satu, misalnya yang satu ngukul, yang satunya nggak balas, itu namanya penganiayaan. Tapi biasanya ngeroyok, beberapa orang ngeroyok satu. Misalnya kasus BINUS ya, pernah dengar ya? SMA BINUS. Nah, itu beberapa orang mengeroyok satu orang. Itu namanya penganiayaan atau juga masuk ke dalam kategori pengeroyokan. Nah, tapi ada kasus misalnya kalau baru-baru ini yang SMA juga ya, yaitu SMA Negeri 70 ya, yang 5 anak kelas 12 itu dikeluarkan karena melakukan penganiayaan kepada adik kelasnya. Nah, itu ya, misalnya itu namanya kekerasan fisik adik-adik. Lalu yang kedua ada yang namanya kekerasan seksual. Yang ketiga ada yang namanya kekerasan psikis. Kamu psikis tahu ya? Psikis itu psikologi kita, ya. Jadi nggak dipukul, tapi diomongin yang nyakitin kita. Misalnya gini, membanding-bandingkan aja bully kategorinya. Nyakitin kita secara psikis. Misalnya gini, kamu punya saudara kandung, ibu orang tua kamu itu bandingin, kok kamu nggak kayak adik kamu, coba dong kayak kakak kamu. Itu namanya membandingkan. Kamu terasa sakit hati nggak? Sakit kan? Nah, itu kan kalau terus-menerus dilakukan itu bisa jatuhnya bully. Lalu ada relasi kuasa, orang tua ke anak, kakak kelas ke adik kelas, atau kalau sesama level biasanya relasi kuasanya di kemampuan ekonomi. Nah, gitu. Nah, jadi itu ada relasi kuasanya. Lalu yang ketiga, menyakiti pihak yang jadi korban. Nah, kalau memenuhi ini namanya perundungan. Nah, ada bagian yang disebut perundungan. Itu yang kamu kenal dengan bully. Nah, perundungan ini biasanya berdampak kemana? Psikis korban, gitu. Maka ada kekerasan psikis. Guru juga bisa ngelakuin itu. Mungkin tidak bermaksud,
jelek, tapi bilang kelas kalian itu contoh dong, kelas yang ini, itu bisa aja menyakitkan kelas yang direndahkan kan, merasa direndahkan, suruh kayak yang sebelah, padahal situasinya kan berbeda gitu ya. Nah, satu lagi ada yang namanya intoleransi dan diskriminasi. Diskriminasi intoleransi nggak harus agama aja, bisa suku, bisa ekonomi, macam-macam. Dan terakhir ada yang disebut dengan kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, ini bisa bahkan lisan ya anak-anak. Saya contohkan ya, waktu saya di KPAI, saya pernah menangani kasus di SMA negeri di Kabupaten Bogor. Jadi ada salat duha setiap hari Jumat. Ya bukan salat duhanya yang salah, bukan ya. Nah ternyata ada 30 anak yang perempuan yang tidak salat karena menstruasi. Tapi gurunya nggak percaya. Lalu secara ringkas membuat kebijakan memeriksa 30 anak itu celana dalamnya dimasukkan ke dalam tiga kelas 10-10, berdiri melingkar saling membelakangi, lalu diperiksa. Dari 30 anak 3 melapor ke KPAI sebagai bentuk merendahkan, mempermalukan, dan itu kategorinya kalau di Permendikbud ini kekerasan seksual. Ada misalnya gini kalian, jadi saya pernah lagi ini di SMA negeri di Jakarta Timur, tiba-tiba tuh ada anak tuh lagi begini nanya, "Ibu, kalau ada guru yang ngomong gini, Bu, saya baru keluar dari toilet, lalu gurunya ngomong gini, kamu habis pipis ya?" "Iya." "Basah dong rambut bawahnya." Kan tersinggung anaknya. Dia tanya, itu kekerasan seksual nggak? Iya, masuk. Di dalam sini kekerasan seksual ada 23 jenis. Salah satunya adalah prinsipnya itu yang diserang organ seksual, organ tubuh perempuan yang seksual. Lalu ada juga yang bilang, "Bu, kalau temen saya, kita lagi olahraga kan ada larinya, terus dia moto-motoin kita. Habis itu posting ke grup kelas, tapi muka kita nggak ada, dia ambil yang dada kita." Itu masuk nggak, Bu? Masuk. Jadi hati-hati. Kekerasan seksual itu di dalam Permendikbud ini diantaranya itu tadi. Jadi kalau kamu merasa tidak nyaman, laporkan aja gitu. Anak-anak ya, halo, tadi sempat diberitakan oleh Bu Retno ya, bahwasannya seringkali terjadi ya ada namanya kekerasan yang dilakukan secara psikis, fisik, dan kekerasan seksual ya, dan juga ada namanya kebijakan ya yang mengandung. Oke ya, demikian video ini, semoga ini bermanfaat ya. Anak-anak ini sebenarnya penuh semangat, mereka juga ternyata banyak yang kemudian menjadi ada yang menjadi korban, kemudian juga saksi, lalu mereka juga ada yang berupaya untuk nolong temannya juga, yang menurut saya ini hal yang sangat positif ya. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Terima kasih, wassalamualaikum.